Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan tingkat SMA dengan materi Trias Politika dalam Aksi. Kali ini kita akan membahas tentang BPK dan MA. Yang pertama ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Keberadaan BPK diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 23E. Untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, yaitu BPK. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. Apabila terjadi penyalahgunaan anggaran negara, maka BPK dapat mengetahui kejanggalan yang terjadi saat melakukan pemeriksaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan DPD dan diresmikan melalui keputusan Presiden. Anggota BPK bertugas untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan, yang artinya maksimal 2 kali masa jabatan. Tugas dan wewenang BPK yaitu: pertama adalah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua ada memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang terakhir adalah memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Selanjutnya ada tugas dan wewenang BPK dalam memeriksa keuangan negara. Dalam pasal 23E ayat 1 dikatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri yaitu BPK. Lalu pada pasal 23E ayat 2, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Lalu pada pasal 23E ayat 3, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2 yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MA tercantum pada pasal 24A ayat 1 yang berbunyi, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hal lain mengenai Mahkamah Agung yaitu semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, penetapan presiden, dan peraturan daerah dapat diuji oleh MA. Kewenangan MA lainnya antara lain dapat memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga negara yang lain. Lalu pada lembaga Mahkamah Agung, jumlah maksimal hakim agungnya adalah 60 orang atau 60 anggota. Lalu hakim agung ditetapkan oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sekian materi hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.